Ta'ala berfirman, dan mereka dan takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian meninggalkan generasi yang lemah, yang engkau khawatir setelah sang meninggal, engkau khawatir akan kesejahteraannya, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan tutur kata yang benar. Hadirin sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memang kalau dilihat dari asbab nuzul, misalnya dari at-tahdir, yaitu salah satu kitab tafsir yang prakarsa yang dibimbing Pusat Muhammadiyah, itu menjelaskan misalnya bahwa sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, saat itu dia akan memakafkan seluruh hartanya kepada baginda Rasulullah SAW untuk kepentingan Islam. Maka kemudian diingatkan oleh baginda Rasul, jangan engkau wakafkan atau jangan engkau infakkan semuanya, tetapi ada hak keluargamu yang mesti engkau perhatikan supaya sepeninggal nanti kesejahteraannya terjamin dengan hartanya Allah. Dari perkembangan dari tafsir at-Tabari ini memberikan beberapa poin penting. Memang dalam konteks asbab nuzul itu adalah bercerita terkait ekonomi. Tapi duriyatan di akhir, generasi yang lemah yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meninggalkan anak yang lemah akidahnya. Sebagai dosen di perguruan tinggi, kita tidak boleh meninggalkan masa-masa kita lemah akidahnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah ketampilannya, yang semuanya itu nanti bermuara pada lemahnya ekonomi generasi penerus setelah meninggal kita. Oleh karena itu, pada momentum Ramadan ini, mari kita jadikan kesadaran sebagai manusia kita yang memiliki kelemahan fisik, tetapi dengan Ramadan ini kita ditempa oleh Allah kembali meningkatkan ketakwaan. Waliyatullah. Jadi di akhir dua ayat itu, di akhir dalam satu ayat itu ada dua kata, yaitu takwa dan kaulan sabila, atau tiga kata. Apa maknanya? Supaya generasi-generasi yang kita tinggalkan nanti generasi yang kuat, maka modal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan momentum puasa ini bisa kita jadikan untuk memperlebar puasa ketakwaan kita. Jadi tidak diperintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata yaitu memperoleh gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, di dalam ayat tadi yaitu supaya kita kalau membimbing anak-anak, membimbing di dalam keluarga, membimbing atau berdialek dengan mahasiswa, maka gunakanlah kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, dan kata-kata yang benar. Tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, sehingga anak-anak kita, mahasiswa kita mampu menyerap apa yang kita sampaikan dengan pemahaman itu, maka dia bisa menjadikan pedoman apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, sebagai tutup ini, mari kita cermati apa dampak atau implikator tindakan yang harus kita lakukan, dan kemudian manfaat atau ajrun atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bertakwa. Dalam surat Al-Falaq, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di atas juga dijelaskan
di situ bahwa ada sahabat Auf bin Malik ketika anaknya yang beriman ditawan oleh kaum musyrik. Karena Auf bin Malik ini orang yang tidak mampu, orang yang tidak kaya, maka dia tidak bisa menebus dengan tuntutan yang diberikan. Maka dia berkali-kali mendatangi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mohon pencerahan, mohon nasihat, bagaimana supaya putranya yang ditawar oleh orang musyrik itu bisa keluar. Maka kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk bersabar dalam ketakwaan. Aku turun ayat, "May yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan setelah itu apa yang terjadi dengan semuanya? Ternyata setelah bolak-balik undangan terus mendatangi Rasulullah, terus bersabar, terus berdoa, mendatangi Rasulullah, berdiskusi bagian dari ikhtiar, dan kemudian menunggu hasil dan berdoa itu adalah bentuk dari ketawakan. Maka setelah beberapa kali bertemu dengan baginda Rasul bersabar, setelah itu ternyata anaknya dari Auf bin Malik tadi lepas dari sandaran kaum musyrikin dan pulang kebetulan bersama dengan para hamba muslimin, dan dia membawa sebagian atau sandaran kambing yang juga dibawa pulang sebagai hadiah atau sebagai bawaan pulang sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita kembali kepada tujuan puasa Ramadan, yaitu untuk bertakwa dan sekaligus pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka cara yang paling efektif yaitu supaya generasi takwa dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bertutur kata yang baik kepada anak-anak generasi penerus kita, kepada para masyarakat, kepada para murid, dan tentu dengan penuh harap dan keyakinan dengan takwa ini insya Allah persoalan kehidupan kita, rezeki yang barangkali kita tidak akan tahu Allah.